Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Mari persiapkan hatinya. Kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 410, tenanglah kini hatiku, ayat 1. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kitab Ulangan pasal 16 ayat 18-22 dan juga Kitab Ulangan 17 ayat 1-13. Pengadilan yang adil, demikianlah firman Tuhan. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Hukuman mati untuk menyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempar dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Pengadilan tertinggi, apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan,
Misalnya bunuh, membunuh, tuntut, menuntut, atau luka, melukai. Perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dia katakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hakim yang adil. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ilustrasi buat kita seorang remaja yang baru lulus sekolah menengah atas atau SMA. Dia ada cita-cita untuk menjadi alat negara atau seorang tentara nasional Indonesia. Namun dalam proses dia melamar sebagai aparat negara, banyak kendala dihadapi. Baik itu dalam kesehatannya, baik itu juga dalam fisiknya. Dia sudah beberapa kali mencoba untuk tes masuk menjadi seorang aparat negara, namun selalu gagal. Sedang jemaat Tuhan, sampai dia ada niat untuk tidak mau ikut tes lagi. Namun ada seorang temannya memberikan saran kepada dia, ya udah, daripada kamu tidak lulus tes, kamu berikan saja uang atau suap kepada salah seorang petinggi tentara itu agar kamu lolos. Itu saran yang diberikan temannya. Namun dia berpikir, kalau saya memberikan suap, saya masuk tentara, terus kesehatan saya menurun, saya pasti akan mendapat suatu bahaya, pikirnya. Dia tidak mau, dan itu dia berpikir itu dosa. Sedang jemaat Tuhan, Tuhan sudah membuat aturan yang jelas tentang pengadilan yang adil. Firman-Nya dengan tegas memerintahkan umat-Nya untuk tidak memberikan ataupun menerima suap. Mengapa? Suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Akibatnya, sidang jemaat Tuhan, orang yang salah bisa dibenarkan, orang yang benar bisa disalahkan. Orang berusaha memenuhi syarat dengan prosedur yang benar malah dipersulit dan dibujuk untuk mengambil jalan pintas. Ini terkadang kita rasakan dan kita lihat. Suap dan pungli dianggap sebagai kewajaran saja, biasa-biasa saja. Akankah kita mengikuti budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini? Inilah yang ditekankan kepada bangsa Israel. Jangan sekali-kali menerima suap pada bangsa itu. Ya, kalau tidak ingin dipandang rendah oleh Tuhan dan membuat aparat negara jatuh ke dalam dosa, jangan main suap. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sidang jemaat Tuhan. Dan juga kalau kita mau memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik lewat apa kemampuan kita. Begitu juga hal persembahan juga, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan hal keadilan pun yang ada di sekitar kita harus kita seadil-adilnya. Kalau memang kita tidak mampu, katakan tidak mampu.
Kalau kita memang sanggup, katakan sanggup. Kalau memang bersalah, katakan bersalah. Ini yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, agar kita mau menuruti segala perintah Tuhan. Dan ini adalah perintah untuk bangsa Israel dan juga perintah untuk kita yang sedang jemaat Tuhan. Agar juga kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada saudara, teman, keluarga kita yang melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita menegur dia, memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Karena kita tahu sedang jemaat Tuhan, Tuhan memberikan aturan karena dia adalah hakim yang adil, yang luar biasa. Manusia tidak ada yang sanggup seperti Tuhan, yang begitu adilnya kepada kita. Dia benar-benar hakim yang adil dan bijaksana. Kalau manusia sedang jemaat Tuhan masih ada keterbatasan. Keterbatasan dalam hidupnya. Keterbatasan dalam memberikan pengertian, keputusan. Tetapi Tuhan tidak ada keterbatasannya. Dia adalah hakim yang adil dan luar biasa. Amin. Saya kira percaya sedang jemaat Tuhan dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama agar kita memperoleh yang adil dalam kehidupan kita, dan jadikanlah Tuhan Allah menjadi hakim yang adil di dalam kehidupan kita, agar hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami agar kami adil dan tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati